Jadi timing yang didapat si Jamel itu kemarin dapat di, dan ternyata buat turunin 1 detik aja tuh susah banget, ya ampun. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Jadi kali ini gue mau sharing sama mau cerita tentang Jamel waktu latihan kedua kemarin. Tapi di Sentul kemarin gue nggak in frame guys, soalnya kondisi badan kurang fit. Sebelumnya tuh gue habis revisi Jamel ya kan, dan itu ngerevisi sampai jam 2 pagi ya. Tapi gue dibantu Ko Daniel, thank you banget Ko Daniel. Jadi waktu tidur tuh cuma dapat 2-3 jam doang, karena setelah itu harus siap-siap untuk Jamel ke sirkuit Sentul lah kayak gitu. Dan soalnya kalau kata teman-teman, sirkuit Sentul ini kalau udah mau deket-deket hari H, dia akan rame sama orang-orang yang latihan. Dan bener aja, pas gue datang, padahal gue datang udah termasuk pagi gitu menurut gue, 8:30. Dan ternyata udah rame, pedoknya udah tinggal sisa 2-3 slot doang. Tapi alhamdulillahnya gue dapat. Dan orang-orang yang datangnya setelah gue itu, mereka sampai kayak gelar tikar gitu lah di depan pedok. Tapi mungkin emang kayak gitu kali biasanya. Cuman gue baru lihat dan ternyata seru banget. Udah buat ngerasain atmosfer rame, jadi kayak berasa udah mau balap nih. Jadi di sana gue baru dapet informasi juga kalau ternyata Bang Sogi yang kemarin nyetingin Jamel, dia nggak cuman latihan pakai 1 motor, jadi dia ada 5 motor termasuk Jamel. Jadi kemarin si Jamel ya masih ada agak kurangnya gitu. Cuman sebenarnya sih gue pikir ya tadi udah oke nih ya kan, paling nanti kita pas latihan kedua udah tinggal setting-settingnya aja nih kayak gimana. Ternyata memang bukan cuma mesin aja yang harus disiapin, tapi segala macam yang ketempel di motor. Karena kemarin masih dapat masukan dari Bang Sogi, itu ada di persneling, agak di persneling atau underbone yang kurang naik guys. Tapi bener aja setelah gue lihat kanan kiri, ini motor orang-orang underbone tuh pada naik nyampe sebatas arem gitu loh. Nah gue masih di bawah, jadi masih kayak peruntukan daily banget. Kita mau naikin lagi, keterbatasan waktu karena harus bikin bracket. Yang mana kalau bikin bracket kita harus ngebubut dulu, ya nggak sih? Jadi akhirnya diakal-akalin aja biar persnelingnya tuh agak naik. Ya nggak ngebantu banget sih, tapi lumayan lah gitu. Setelah itu akhirnya bisa dicoba tuh motornya sama Bang Sogi. Tapi ternyata gue nggak tahu kenapa masih terkendala sama knalpot. Padahal di latihan pertama, knalpot yang kedua kita pakai itu knalpot yang di Bobok Bang Bokir itu udah aman, udah nggak mepet sama aspal. Tapi gue nggak tahu ya kenapa waktu di latihan kedua itu dia akhirnya masih mepet ke aspal gitu. Gue nggak tahu nih salahnya di mana. Apa mungkin karena gue masangnya kurang bener, kurang masuk ke kolong atau kayak gimana? Atau mungkin juga ternyata Bang Sogi di latihan kedua ini lebih pede buat corneringnya pakai motor gue, jadinya ternyata masih menyentok aspal. Gue nggak ngerti. Tapi ya udah pada akhirnya Bang Sogi minta udah getok aja. Ngilu banget lihat kenapa digetok, ya ampun. Tapi ya udah, emang ternyata biasanya kayak gitu kan, dan it's okay gitu. Udah bisa lagi di bawah latihan. Dan ternyata Bang Sogi ngerasa settingannya lebih enak di settingan yang pertama kali latihan daripada yang latihan kedua ini. Ya udah, akhirnya pasang packing lagi, ubah lagi karburator pakai yang standar yang emang bawaan Jamel kemarin, yang kemarin pertama itu. Akhirnya udah oke lagi lah.
Sogi minta naik dari gear yang kita pakai itu terakhir 47, minta naik satu mata jadi 48. Cuman gue nggak punya gear 48. Nah ini informasi juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Sentul. Jadi kalau kalian suatu waktu mau ke Sentul, kalian gak usah worry kalau misalnya kalian butuh sesuatu dan kalian nggak prepare itu di rumah. Jadi di sana itu ternyata ada toko-toko aksesoris yang menurut gue cukup komplit. Karena kalau kayak gear yang gede gitu biasanya orang-orang tuh jarang banget stok gitu loh. Tapi di sana tuh dia pada jual gitu. Jadi kayak ya pasti yang lain-lain tuh kemungkinan besar mereka ready gitu loh. Nah gue udah dapet gear 48, udah kita ganti gear 48 sambil nunggu Bang Sogi latihan pakai motor lain. Kita ngecek juga rem belakang, terus kita cek rem depan. Udah tuh dia udah latihan, dapet berapa kali lap ya? 3 atau 4 kali lap lah kalau nggak salah. Karena ini kan mau nge-timing kan. Nah udah selesai, akhirnya Bang Sogi datang memberikan kesimpulan. Jadi timing yang didapat si Jamel itu kemarin dapat di 58,5 guys. Itu ya sebenarnya gue agak sedikit seneng sih karena Jamel adalah project pertama gue dan bisa dapat timing di bawah 1 menit itu kalau kata orang-orang udah lumayan bagus, sudah cukup bagus. Tapi Bang Sogi dan teman-teman yang lainnya nyaranin buat kalau bisa, kalau memang ikut kita cari timing di 57, 56. Dan ternyata buat turunin 1 detik aja tuh susah banget, ya ampun. Segitunya ya ampun. Terus ya udah, akhirnya gue minta masukan dong. Jadi gimana nih? Kita turunin event apa enggak gitu kan? Katanya riset aja dulu. Gue juga baru tahu kalau ternyata Bang Sogi itu adalah pembalap nasional yang ternyata nggak bisa turun ke kelas pemula. Jadi di sini gue udah miskomunikasi karena awalnya gue berencana itu untuk masukin Jamel ke kelas pemula, ya kan? Yang mana kalau kelas pemula bisa jadi oke nih timing gue di 58,5. Selain itu juga untuk masuk ke pemula udah nggak dapat joki lagi karena waktunya udah mepet banget guys. Kalau sama Bang Sogi bisanya masuk di kelas open. Nah sedangkan di kelas open itu udah pasti banget timingnya tuh minimal 57, 56 gitu ya. Sebenarnya sih ya balik lagi kayak tadi gue bilang it's okay juga kalaupun kalah gitu, tapi mau nggak mau gue harus cari joki juga kan, tapi udah nggak bisa. Pada akhirnya ya gue memutuskan untuk ya udah mending kita riset ulang aja. Yang penting tuh gue udah dapet si Jamel tuh dengan kondisi sekarang dia bisa dapat berapa sih timingnya gitu, itu udah ketahuan. Terus juga Jamel tuh kurangnya apa sih, kurang matangnya tuh di mana sih, dan itu udah ketahuan gitu. Ya selain di mesin masih bisa kita maksimalin, terus adalah PR-PR lainnya itu yang masih harus kita selesaiin, seperti underbone, seperti pengereman, seperti shock kayak gitu tuh ternyata masih cukup PR lah buat gua, karena kan gua kemarin nggak masukin Jamel ke bengkel yang emang mungkin dia udah ahli buat ngubah-ngubah kayak gitu loh. Nah sedangkan gua kan masih cari-cari informasi ini harus diapain gitu. Ya itulah karena emang belum pernah ngelihat motor-motor balap tuh biasanya kayak gimana, apa bedanya kayak gitu. Jadi masih banyak belajar. Saya sorry buat teman-teman yang emang udah nunggu-nunggu, ya kali aja kalian udah nungguin Jamel buat turun ke Sentul, akhirnya nggak jadi. Tapi insya Allah next di event selanjutnya semoga kita udah bisa turunin event ke Sentul dengan power yang lebih maksimal, dengan keadaan seluruhnya ya, mau mesin ataupun di luar mesin itu udah siap banget kayak gitu. Kalau sekarang kan masih banyak yang harus direvisi dan udah gak keburu waktunya kayak gitu. Sama apa ya, gue mau infoin juga kalau ternyata ya lagi-lagi masih gue kurang informasi, ternyata regulasinya untuk the event itu boleh pakai knalpot standar racing. Jadi kalau standar racing itu knalpot dibikin dari awal, tapi bentuknya tetap standar, cuman ya hitungannya beda-beda gitu loh. Jadi kayak kan leherannya berapa, perutnya berapa gitu, mereka ngitung bener-bener dari awal mereka bikin bentuknya emang bentuk standar. Tapi nanti
akan kita dyno. Jadi kemarin gue juga udah sempat janji akan ngedyno Jamel, sorry banget. Next kita akan coba nih, gue juga butuh data, butuh ngeliat bener nggak sih memang kalau knalpot standar atau standar bobok, kita coba bandingin sama knalpot racing. Bener nggak sih nih kalau knalpot racing tuh emang sebegitu ngaruhnya. Kita akan dyno dengan kondisi atau settingan mesin yang sama. Terus apa lagi ya yang perlu gue infoin? Oh ini Aki kemarin ada yang nanyain, jadi Jamel udah pakai Totalos. Kemarin kita nyobain baterai, beli di Alonso, baterai sama power up-nya aman-aman aja gitu guys, buat latihan seharian. Buat temen-temen yang nonton video ini terus kalian memang udah biasa balap atau lebih ngerti lah, pasti lebih ngerti dibanding gue akan sangat welcome kalau kalian mau ngasih saran atau masukan buat gue. Oke, thank you banget buat temen-temen. Jadi segini dulu video gue kali ini. Selalu support channel gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Bye-bye.